Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-Media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Mengomentari Kamen Rider Revised episode ke-44. Udah cukup deket ya sama finalnya dari Revised ini gitu. Mencoba menenangkan diri, menyiapkan mental untuk menonton Daiji, sudah diawali dengan meminum kopi, pergi ke alam liar, memandangi pohon-pohon, tersenyum kepada tetangga, jogging sebentar agar badan terasa segar dan juga full charge, mendengarkan lagu-lagu terfavorit, bernyanyi sambil sebat juga, sedikit melihat comeback lagunya ITZY agar nambah cerah hari ini. Semua dilakukan tujuannya cuma satu, menyiapkan mental untuk menonton Daiji. Setelah dirasa siap, lalu hari pun masuk ke hari Minggu, saatnya menonton Daiji. Diri yang penuh baterai ini mendadak drop setelah menonton episodenya. Seperti yang sudah tertebak ya. Episode ini muncul dan penuh, berjalan 23 menit hanya untuk memvalidasi bahwa Daiji hanyalah bocah kesepian. Validasi. Nggak tahu mau mengomentari apa gitu, tapi yang kamu rasakan setelah menonton ini adalah valid, bukan mau head to head dengan serialisasi lain lah, atau episode-episode lain ataupun Kamen Rider lain. Kamu mungkin akan merasakan hal yang sama gitu, meskipun sebelum menonton Revised kamu sudah puasa dulu untuk tidak menonton apapun selama 1 tahun, maka penilaianmu akan tetap sama. Tapi apalah daya gitu, memang sudah seperti ini. Mengomentari Kamen Rider Revised episode ke-44, Daiji berkata gitu, aku akan menjadi penerus dari Akai Shit, dengan berdalih bahwa dia akan melindungi umat manusia walau dia sudah bukan manusia nantinya. Ya, sama seperti Akaishi ya. Akaishi ini adalah messenger bagi Gifu gitu, dengan tujuan dan niat yang jelas saja. Dia masih hancur gitu. Akaishi yang abadi, dia masih hancur pada akhirnya. Apalagi Daishit. Memang orang ini selalu ngada-ngada gitu, bisa dibilang seperti itu sih. Seandainya Daiji ini menjadi the next Akaishi nih, dengan tujuan yang berbeda, dia hanyalah mainan bagi Gifu yang akan terempas dan menjadi bangkai dalam 1 menit. Apakah ada celah dalam mengalahkan Gifu dari belakang jika Daiji ingin menjadi the next messenger? Persentasenya hanya 50% gitu jika merunut pada Akaishi. Kenapa harus Akaishi ya? Karena Daiji yang nge-mention itu. Omong kosong pelindung umat manusia yang dikatakan Daiji sudah bosan sekali saya mendengarnya. Selevel lebih mengganggu dari apa yang kamu anggap ganggu di Revised sebelumnya. Kering, menampilkan remaja labil yang mendapat spot lebih dari 70% di series ini. Ya, mengalahkan MC-nya. Aku ingin melindungi manusia gitu, oleh karena itu kontraklah aku Gifu sebagai the next Akaishi. Gifu ini sepertinya ingin ditampilkan sebagai kesan Master of Personality atau The Pure Wise yang miskonsepsi sendiri dengan orang wardrobe mengenai kostumnya. Kostum yang aneh, di mana malah terasa seperti kerabat jauh dengan grup Nasi Daria. Entah ini adalah kali pertama dan terakhir buat Hanta Kinoshita dalam menjadi kepala utama penulis, jika alasannya adalah nihil konsistensi karena penulis series ini berbeda-beda, lantas ketegasan Hanta juga nihil sebagai kepala penulis. Gara-gara kesibukan dia di luar, atau gara-gara waktunya keporsir sama proyekan dia yang lain, ya entahlah gitu. Ya seharusnya profesional lah. Atau mungkin yang gak bisa diprediksi adalah kesalahan dari post produksi. Entahlah juga gitu, mesti merasa gitu bahwa Kamen Rider adalah segmen yang sangat berpengaruh gitu dalam setiap karir orang-orang yang berada di dalamnya. Entah apa yang terjadi dalam internal Revised di sini, miris gitu rasanya jika ia mengesampingkan Revised dengan dalih eksklusivitas kekaryaan lainnya. Apa karena perihal budget? Nggak tahu sih, cuma bijaknya semua harusnya sudah tertampil di awal persetujuan mereka, dan mereka harusnya udah saling sepakat terhadap itu. Jika merugikan, ya sebaiknya jangan dibawa di awal, bukan malah setengah-setengah. Mengomentari Revised episode 44, sepanjang menonton aku hanya tersenyum geli dengan alur kekeluargaan mereka. Mengomentari Revised 44, episode kemarin yang sudah kami pusingkan mendadak terasa mending daripada episode sekarang. Mengomentari Revised episode ke-44, aku nggak tahu job desk Hiromi. Bagusnya sudahlah dia jadi kayak penjaga warga saja gitu yang tidak ke Ararat. Atau bagusnya kamu menjadi relawan saja memindahkan orang-orang Ararat agar kembali ke rumahnya masing-masing. Ataupun ke weekend. Atau sekalian semua ke pemandian Shiawase saja karena 100% aman. Mengomentari Revised episode ke-44, momen di mana Vice disekap di altar Gifu merupakan momen yang terkesan penting. Tapi ketika kalian lihat ya informasi yang diucapkan sebegitu-begitunya aja. Gifu kali ini bicara bukan suara anak ayam lagi. Gifu merasa iblis yang diibaratkan sebagai neraka oleh manusia, di satu sisi memberikan alternatif lain sebagai surga kepada manusia. Karena Gifu ini menganggap altar ini adalah surga dia juga. Gifu menganggap manusia adalah jalan untuk menghasilkan iblis yang hebat dan jauh lebih hebat dari iblis yang asli. Ya ketimbang iblis yang sudah jelas lahir sebagai iblis gitu, kata si Gifu sama ini.
Nah, pokoknya bla 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 gitu, semua bermuara pada kehancuran katanya. Panjang lah, intinya muara ini menuju kehancuran di mana secerca kedamaian sedang diusahakan oleh Daishit guna menyelinap dan mengorbankan diri dari belakang sebagai messenger. Setelah Daiji mati, dia menjadi the next Akaishi. Dan Gifu masih tetap saja ingin menghancurkan umat manusia, begitu mengambangnya Daiji, percaya aja gitu. Entahlah. Ya, gimana ya? Mungkin kalian akan ada yang bilang, aduh antum kasar sekali Om Hige, Daiji kan ini ya, sebetulnya kan Daiji demi umat manusia. Dari segi tata letak saja sudah tidak mau berkomentar lebih gitu. Kenapa? Mobil-mobil terparkir yang di belakang gitu ya, entah di berbagai stage di sana, sebegitu bersih. Tidak ada noda, burung-burung biasa-biasa saja berkicau gitu, ada apa? Kucing-kucing lewat dan lain-lain, semua damai gitu. Kenapa? Apa ya? Pokoknya apa ya, dimana semua lingkungan nggak ada damage-nya gitu, terkesan baik-baik aja, sangat baik-baik aja gitu. Dari apa ya, semua diam dan hening gitu, bukan di Ararat, bukan di barak weekend, tapi di tempat yang katanya darurat, di area yang memang dikosongkan gara-gara kesan darurat tersebut yang lebay digaungkan Akaishi dalam Videotron di episode 25-an ke atas gitu dulu ya. Sebetulnya ya biarkan saja gitu Ikki versus Gifu terus-terusan bertarung. Warga silakan beraktivitas seperti biasa aja, toh pertarungan mereka juga tidak menghasilkan total damage ataupun kerusakan dalam radius yang besar. Kalian lihat aja gitu, lebih dari 2 km aja enggak. Salah sendiri kenapa settingnya seolah-olah warga bisa keganggu dan musnah dalam pertarungan mereka. Jika visualnya tidak mendukung akan hal itu, visual itu penting gitu, terlepas dari apapun alasan kamu dan dalih kamu di belakang produksi. Kesulitan produksi selalu menjadi alasan yang mentah harus saja kita terima. Meskipun berjalan sudah sekacau ini, ya kamu harus terima gitu. Kamu tidak bisa membuat yang seperti ini, terima aja, kamu hanya fans gitu. Loh, justru karena fans gitu kami jadi bisa mengkritik. Justru karena kami sayang franchise ini, jadi kami mengungkapkan ini semua. Loh. Kurang apa lagi kita legal ya beli di X. Gimmick yang asli, ori, Bandai, merchandise yang official asli beli juga. Kalau movie-nya sampai ke Indo lewat bioskop pun kita ikut nonton yang legal. Kalau masalah series ya tiap pagi ya kita pantengin live streaming gitu langsung di channel TV Asahi. Orang Jepang juga sama gitu. Berarti mereka lempar ke publik gitu kan kalau series gitu. Kita berusaha untuk selegal itu karena support kita yang gak main-main. Tolonglah. Masa kami mengungkapkan sedikit kekecewaan aja yang berdasar, masih tetap kalian pandang seakan kami membenci ini. Aneh. Beberapa kali kami bahas kalau misalnya kami benci ya kami nggak akan bahas ini. Toh nanggung juga udah hampir tamat gitu series ini. Dua apa lagi ya yang mau dibahas ya? Keinginan Gifu yang ingin mengubah lagi sistem di mana dia akan menciptakan serdadu iblis dari beberapa yang sudah diserap. Gifu akan juga melindungi keluarga Igarashi jikalau mereka ingin bekerja sama karena Gifu sendiri sudah menganggap mereka keluarga. Trigger seperti ini yang sebetulnya bisa kemudian dibuat sebagai turning point bagi Revise untuk membereskan semua problematika yang mereka buat sendiri dengan sangat kacau. Namun sayang tidak dilakukan, atau bahkan belum, kita nggak tahu gitu. Yang jelas semakin aneh dan ngawur saja sampai episode 44 ini. Lanjut lagi ya. Vice yang kemudian kayak dikembalikan gitu selepas diberi wejangan bahwa semua manusia kecuali yang berhubungan dengan keluarga Igarashi akan dihancurkan. Juga merupakan scene yang jadi minim atensi. Tidak ada berita dan detail yang membuat wah, di sini nih. Jadi kayak Gifu ini ngomong yang bener nih. Itu cuma perkataan ulangan doang gitu yang dulu pernah diucapkan jauh-jauh hari sama Akaishi gitu. Ya, Oke deh, kayak sebelumnya juga diucapkan Akaishi berulang kali dan kita juga udah paham banget gitu. Tujuannya pasti ke situ. Di sana terlihat ada Ortega juga gitu. Ya mari kita berdoa aja semoga dia tiba-tiba bangkit dan dia tahu caranya bergabung menjadi Gifu. Agar Ortega menjadi final boss gitu. Jika begitu maka bisa jadi pengobat buat Revise biar enggak lebih nyungsep lagi. Terus momen Ikki ngambek dan marah terlihat sangat gak jelas, kaku, dia berakting seperti tidak terlihat marah sama sekali. Aneh gitu facial expressionnya. Perasaan di awal episode dia nggak begini-begini amat gitu. Kedua, kayak momen Sakura nangis lihat kakaknya berantem, padahal dia sendiri di awal yang bilang bahwa pertarungan ini harus terjadi agar hentiin Daiji gitu. What? Apa-apaan gitu, kayak memang kita paham gitu sebagai anak bungsu mungkin banyak yang begitu gitu. Cuma terlepas dari apapun itu, dengan base-nya yang seperti ini, hal tersebut jadi menggelikan gitu. Pertengkaran mereka malah mengundang tawa di episode ini. Lanjut lagi Demon's Driver gitu disempurnakan oleh George di saat ayahnya Masumi sekarat ya koit gitu sampai akhir kematiannya datang. George ini belum sempat melihat Masumi untuk terakhir kalinya. Apakah hanya pura-pura juga, kita nggak tahu. Apakah Masumi benar mati juga, kita belum tahu. Yang jelas yang terkesan penting tapinya nggak sama sekali penting adalah proses penyempurnaan Demon's Driver. Untuk apa? Saya tidak tahu.
Sebagai ucapan permintaan maaf untuk Hiromi, karena seharusnya settingan seperti inilah yang harusnya dia pakai dulu pas di Phoenix. Apalah basi, urgensi jadi rider juga udah nggak ada sama sekali. Intinya cuma buat Daiji tobat, udah kayak tukang ruqyah. Daiji adalah pasien yang harus diruqyah. Demons adalah sebuah alternatif yang sangat kacau sampai saat ini gitu. Demons ini ada untuk Daiji, untuk saat ini, episode kali ini. Sudah, ngapain berharap lebih? Siapa yang dilawan? Ini cuma permasalahan keluarga yang di blow up sedemikian rupa. Kan urgent gitu. Urgensinya seakan-akan penting, padahal nihil. George kita tahu ngambek karena ngerasa logat jakselnya ini yang muncul lantaran di stempel vice stamp sama bapaknya dulu pas bocil. Ngerasa dimanfaatin. Dia marah sampai sekarang gitu, wajar di satu sisi. Di sisi lain, di alur cerita ini kerasa sangat janggal dan tidak pas adalah ngotak-ngatik driver yang gak berguna amat, sampai ninggalin bapaknya yang sakaratul maut. Musuh siapa sih sebenarnya gitu, kayak cuma Gifu kan? Yang udah jelas-jelas bisa diusahakan ke handle sama Revise Ultimate. Ya, kerocok-kerocok kan udah ada Sakura yang bisa nanganin Daiji juga nanti kan. Meski Iki bilang Gifu sulit untuk dilukai, tapi masih bisa ada harapan. Nggak kayak susahnya Sogo dulu lawan Omazio ya. Di sana Omazio terlihat sangat overpower, Gifu mah kayak gitu-gitu aja. Ya, begitulah. Apalagi ya? Ya gini deh, George kalau marah ya tinggal nanya aja gitu, kenapa gitu, atau lebih baik diem. Ini mah di Revise tuh sering banget kayak gini gitu, ngerasa per karakternya itu dibuat seakan-akan sibuk dengan urusannya masing-masing gitu, kayak dibuat sok penting, padahal nyatanya nggak berguna dan nggak ada urgensinya. Daiji selalu berpikir gitu, dia akan menjadi tangan kanan Gifu dan dia akan melawan Gifu sendiri nanti dengan kekuatan Gifu gitu. Dia nggak mikir di episode kemarin Akaishi yang sudah jadi Great Messenger alias tangan kanan Gifu lah selama ribuan tahun lamanya. Inget ya, ribuan tahun. Dicap sudah ya abadi gitu, malah kalah sama rider NPC alias Hikaru yang latihannya cuma di dojo, cuma latihan fisik doang sambil nangis-nangis. Se-OP-OP-nya Daiji ngegantiin posisi Akaishi, nggak bakal bisa balas dendam sama Gifu. Yang ada malah bocil pelin-pelan kayak dia bisa jadi menjadi the last boss sesungguhnya. Kritik apa ini? Kritik apa? Di sana udah jelas banget gitu kan. Dia udah tahu Ultimate Revise bisa digunakan untuk kekuatan yang melawan Gifu gitu, buat lawan Gifu. Berarti Daiji udah tahu semua seluk-beluk dan harapan dari Revise. Masih aja sifatnya kayak gitu. Udah nggak tahu lagi. Daiji ini poinnya pengen dibuat rame dan sebagai sajian menuju final episode, tapi jatuhnya malah semakin membuat Revise terperosok ke dalam black hole. Duh, mau komen apa lagi ya? Oh ya, kemarin tanggal 17 Juli, mohon maaf banget Om Hige nggak datang di acara kumpul toko fans dan juga di X Community di Bandung gitu. Om Hige ada acara soalnya gitu. Padahal udah tektokan dari lumayan lama sama Agan Reza, Om Randy, Om Bay, Mang Syarif dan lain-lain gitu. Cuma ada namanya jadwal gitu. Ada hal yang nggak bisa ditinggalkan kemarin. Seru banget kelihatannya gitu, kita jadi nggak bisa roasting Revise bareng-bareng. Meski emang nggak izin. Tapi ya semoga di next gathering ini bisa jadi ajang kumpul-kumpul lagi dan semua jadi lengkap, semoga ya. Keren sih dilihat-lihat, ada yang body X-nya, CSM-nya, props, cosplay lah, kayak banyak pokoknya. Seru banget kelihatannya gitu. Semoga next bisa ikut ketemu dan kumpul-kumpul lagi bareng kalian. Lanjut lagi ya, meski nggak tahu mau ngobrolin apa lagi, 44 episode ini yang hadir cuma buat Daiji sadar, ya disadarkan dengan ruqyahnya Hiromi. Apa banget gitu, merengek ke Kagero. Kagero datang di sini, nangis ke Hiromi ya, langsung Hiromi nangis juga. Kita sudah tidak tersentuh lagi dengan hal seperti ini, malah geli, malah nonjolin labilnya. Meski emang bersyukur dia bisa balik lagi si Kagero ini, cuma caranya nggak eksklusif. Kagero ini hadir dengan perkataan lebih wise dan tidak terlihat selengean, padahal kami menunggu Kagero yang belak-belakan dan asyik, meskipun mode serius tidak menutup kemungkinan. Di satu sisi effort banget dah kayak episode ini gitu, ngeladenin bocil labil aja harus pakai 3 rider. Nggak tahu lagi sih mau komen apa sih, cuma drama tidak pada porsinya, pusat yang tidak terpusat, second yang terlalu dipush ya. Warga-warga yang sudah dibayar kemarin nggak ada lagi, dan episode minggu depan masih berkutat di sini dengan nafas di akhir episode ini yang terkesan berakhir begitu saja, kayak udah menyeret Gifu menuju ya portal dia sendiri, seperti nggak ada hint ataupun sesuatu yang membuat kita penasaran nonton minggu depan. Berakhir kayak Gifu ketendang, keserang, masuk portalnya, udah nggak lebih dari itu, ya udah. Hal yang membuat drop ini adalah entah sih, kesadaran Daiji yang balik cepet banget terus minta maaf ke Iki. Kayak, kakak, maafkan aku yang selalu merepotkanmu, aku yang akan membalas dendam ini semua. Semenit sebelumnya Keke pengen kontrak sama Gifu gitu dan jadi the next Akaishi gitu. Udah ada tangis sama Hiromi dan balik lagi sama Kagero jadi kayak beda orang. Emang ini bisa jadi alasan logis sih, karena itu adalah sebuah validasi dari pelin-pelan dan meledak-ledaknya Daiji. Oke, cukup resmi tervalidasi bahwa dia adalah pelin-pelan. Pokoknya gitulah, berharap Ortega datang gitu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.